Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sholawatpedia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permintaan seorang ibu menghidupkan kembali anaknya yang hilang di laut. Yuk, kita lihat videonya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar video Sholawatpedia muncul di HP kalian. Serta pastikan tonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss atau terlewat. Diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga pulanglah, dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, ternyata anaknya itu tidak ada. Sementara itu, segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis, melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu kepada anaknya menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa. Datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit, memohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak, kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi. Pasti anakmu saat ini sudah berada di rumah." Dengan penuh harap, ia pulang menuju rumahnya. Dan setibanya di rumah, ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali. Kat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama, kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah. Waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah. Karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya." Kemudian Syekh mengadu lagi kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan patah kata saja sudah terwujud. Demikian pula hanya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silahkan minta, pasti kuberi." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semua juga pemberianmu.
Rasa syukur yang tidak terhingga saya ucapkan atas segala anugerah-Mu yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, barang siapa yang melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan menjadi emas. Syekh berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karunia-Mu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, namamu dibuat seperti namaku, dan imbalan pahalanya, barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Nah, begitulah kisah tentang permintaan seorang ibu yang ingin menghidupkan kembali anaknya yang hilang di laut. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like jika kamu suka dengan video ini, subscribe dan share di media sosial yang kamu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya.